Shalom. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas perkenanannya kita dapat dikumpulkan kembali pada saat ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadat kita pada hari ini kita akan menangkan pujian dan kirim jemaat nomor 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar dan sisa apa yang betul. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Bapa. Kami sangat bersyukur atas cinta kasih-Mu, atas lawatan-Mu. Engkau masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Bapa, sekarang kami akan mulai ibadat kami, Engkau memberkati kami dari awal pertengahan dan boleh jadi dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengangkat pujian sekali lagi dari kedua jemaat nomor 3 ayat yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, dan sisa apa yang betul. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liat, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani. Baik, sebelum kita mendengarkan akan firman kebenaran pada hari ini, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang murah, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu hingga saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan akan sedikit daripada firman kebenaran-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca dan dengar bersama boleh dapat menjadi berkat dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami, Tuhan berfirman kepada kami, karena kami anak-anak manusia untuk mendengarkan firman kebenaran. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini yang saya pilih bagi kita semua terambil dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11 di bawah perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengunjungi Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jal mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang
supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi shalom. Shalom. Tema yang saya pilih pada kita hari ini yaitu berusahalah untuk berhasil dalam hidupmu. Berusahalah untuk berhasil dalam hidupnya. Saya ulangi, shalom. Shalom. Jadi saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ditanya siapa yang ingin berhasil dalam hidupnya, baik itu sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya, pastilah saya dan saudara semua akan menjawab ingin berhasil. Untuk berhasil, kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Sebab keberhasilan tidak jatuh dari langit kepada orang yang malas. Berkat seringkali datang di rumah orang yang suka mandi keringat. Orang kalau ingin memanjat pohon, saudara-saudara, tidak bisa kalau tangannya dimasukkan ke dalam sangkar. Diri kita ini sering dililit dengan rasa malas, ingin cepat menikmati hasil, dan enggan menghadapi resiko. Kita lupa bahwa untuk berhasil mungkin ditempuh dengan santai, tidak melewati jalan yang terjal dan mendaki, namun diperlukan keringat, dan terkadang nyawa kita pun ditaruhkan. Dari firman pada hari ini, apa alasan kita memilih keberhasilan dalam hidup kita? Yang pertama itu, kita masing-masing punya status. Kita masing-masing punya status. Dalam bacaan kita tadi, ada beberapa tokoh yaitu Yesus, Simon Petrus, teman-temannya yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dan juga ada orang banyak yang mengagumi Yesus pada saat itu. Mereka ini masing-masing memiliki status yang berbeda. Yesus berstatus sebagai Sang Pencipta, Guru yang agung, dan pembuat mujizat. Simon Petrus berstatus pada saat itu sebagai ketua nelayan. Yakobus dan Yohanes menjadi anak buah, dan banyak orang berstatus sebagai pendengar. Nah, saudara-saudara sekalian, apa status saudara dan saya saat ini? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Alasan yang kedua, kita memilih keberhasilan dalam hidup kita itu, memilih keberhasilan bukan berarti jalan yang mulus. Saudara-saudara sekalian, nelayan-nelayan itu baru membasuh jalannya ketika Tuhan Yesus melihat mereka. Wajah mereka pasti muram dan diliputi kekecewaan. Bagaimana tidak? Sepanjang malam mereka telah menjala ikan, namun tak seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Padahal saudara-saudara, bukan kali ini saja mereka menjala ikan. Jadi, bagaimana mungkin mereka gagal hari itu? Itulah yang terus dipikirkan atau yang memenuhi dengan Petrus, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap para nelayan yang tampak kesal ini merupakan gambaran sikap manusia yang mudah dikecewakan oleh sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Misalnya saya dan teman-teman saya mengikuti sebuah lomba tarian. Kami mengikuti lomba tersebut, yaitu tujuan kami untuk mendapat juara. Tetapi setelah hasil dewan juri, penilaian dewan juri, kami malah tidak mendapat juara.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau saya menanyakan saudara-saudara sekalian, apa yang menghalang saudara-saudari untuk meraih keberhasilan saat-saat ini? Sebagai pelajar, apa yang membuat engkau tidak berhasil? Sebagai mahasiswa, apa yang membuat engkau tidak berhasil? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka adalah orang dewasa yang sudah berkali-kali menangkap ikan di Danau Genesaret. Mereka juga barangkali sangat tahu dan membaca situasi saat angin dan arus serta tanda-tanda dan lokasi di mana banyak ikan. Dari percakapan itu, Petrus katakan kepada Yesus, kita dapat lihat di ayat yang kelima bahwa Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini juga adalah gambaran perjuangan hidup saya dan saudara sekalian. Kita dapat perhatikan kata sepanjang malam kami bekerja keras. Kata sepanjang malam, saudara-saudari, merupakan petunjuk periode waktu. Mungkin kita juga demikian. Sepanjang beberapa waktu kita mungkin sudah bekerja keras, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa, alias tidak ada hasil sama sekali, saudara-saudara. Kita bisa membayangkan wajah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang sudah lelah dan juga kecewa sekali karena mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun pada saat itu. Alasan yang ketiga di sini yaitu berilah dirimu untuk mendengar Yesus berbicara. Kita dapat perhatikan ayatnya yang keempat, ayat yang pertama dan yang keempat. Di situ menjelaskan tentang Yesus sedang mengajar kepada banyak orang. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus menumpang naik di dalam perahu Simon Petrus untuk mengajar. Simon Petrus sudah capek dan kecewa karena tidak menangkap ikan semalam. Tetapi ia rela Yesus naik perahunya untuk berbicara kepada banyak orang, termasuk kepada Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudara sekalian, Simon Petrus memberi dirinya secara utuh kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita akhir-akhir ini? Sejauh mana kita memberikan diri kita kepada Yesus? Apakah dalam keadaan capek, kecewa, atau bermasalah, kita tetap datang kepada Tuhan atau tidak? Ataukah kita memilih beralasan dan hanya mau memantau dari jauh saja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin Petrus menolak perahunya agar jauh sedikit dari pantai, supaya Petrus bisa melihat dan mendengarkan Yesus mengajar dengan baik kepada dirinya, teman-temannya, dan banyak orang pada saat itu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu memberi tempat dan waktu yang baik bagi Yesus untuk berbicara kepada kita secara pribadi dan secara berjemaat secara jelas. Pertemuan dengan Yesus bisa terjadi secara pribadi dalam saat kita di rumah atau di mana saja, dan juga saat kita bersekutu bersama jemaat atau umat Tuhan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan pentingnya mengikuti ibadah minggu, ibadah rumah tangga, dan kegiatan rohani lainnya. Alasan yang keempat, saudara-saudara sekalian, yaitu milikilah teman. Dalam bagian Alkitab ini, pertanyaannya adalah kenapa Petrus mau mengikuti perkataan Yesus? Kenapa Petrus tidak menolak permintaan Yesus pada saat itu? Ternyata Petrus itu taat kepada perkataan Yesus. Kenapa Petrus bisa taat kepada Yesus? Apa yang membuat Petrus begitu yakin terhadap apa yang dikatakan Yesus? Pada bagian yang ketiga tadi kita tahu bahwa dari dasar keyakinan Petrus adalah ia telah lebih dulu memberi dirinya untuk mau dan rela mendengar Yesus berbicara dan mengajarkan, saudara-saudara sekalian. Alkitab tidak menjelaskan apa yang Yesus ajarkan, tetapi
Kenapa Petrus begitu tertarik kepada Yesus dan mau taat kepada perintahnya? Rupanya dalam persekutuan dengan Yesus, pikiran Petrus dibaharui. Rasa kecewa Petrus diubah dengan rasa syukur. Selain itu, muncullah keyakinan baru. Keyakinan itu yang sekarang kita sebut dengan iman, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat baca dalam kitab Roma 10 ayat 17 berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Kemudian kita juga dapat baca dari kitab Yakobus 2 ayat 17 yang berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Melalui kisah Petrus ini, kita dapat melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata adanya. Alasan yang kelima, saudara-saudara sekalian, yaitu bersedialah membagi dirimu dengan orang lain. Ketika jalannya Petrus penuh dengan ikan, Petrus membagi ikan-ikan itu kepada teman-temannya. Seandainya Petrus tidak mau berbagi ikan hasil tangkapannya, peristiwa apa yang mungkin menimpa dirinya? Perahunya mungkin saja tenggelam karena terlalu berat beban yang harus ditanggungnya. Jika itu terjadi, ikan hasil tangkapannya pun akan kembali ke dalam danau Genesaret dan Petrus mungkin saja tenggelam dengan perahunya. Namun kejadian tragis itu, saudara-saudara sekalian, tidak menimpa dirinya karena ia mau berbagi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersedia berbagi dengan orang lain atau tidak? Jika saudara dan saya ingin menjadi seperti Petrus, belajarlah untuk bersedia berbagi dalam suka dan duka kepada orang lain. Di sini alasan yang keenam adalah bersedialah mengakui kelemahan atau kedosaan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya dosa Petrus? Semula Petrus meremehkan Tuhan, tetapi setelah mujizat terjadi, Petrus mengagumi kebesaran Tuhan. Apakah saudara dan saya mau mengakui dosa kita kepada Tuhan? Kita seringkali pandai dalam berkata-kata, tetapi tidak pandai melakukan. Inilah salah satu dosa kita, berbohong. Kita pergi ke kebaktian berjam-jam, tetapi kita pulang tidak tahu apa yang disampaikan oleh pendeta, majelis, dan ketua. Jika demikian, hidup kita tidak akan pernah berubah menjadi orang sukses secara rohani dan jasmani. Nah, dari firman hari ini, saudara-saudara sekalian, kita dapat belajar bahwa kita mau berusaha untuk berhasil dalam setiap kehidupan kita, di mana kita melihat bahwa kita masing-masing memiliki status, kemudian memilih keberhasilan itu bukan jalannya mulus. Kemudian kita mau memberi diri untuk mendengar apa yang Yesus bicarakan. Setelah itu, biarlah kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus, dan kita mau juga bersedia untuk membagi diri kita dan berbagi bersama orang lain, dan kita juga mau bersedia mengakui setiap kelemahan dan kedosaan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama meneruskan doa kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan hadiratmu Bapa, karena Engkau begitu baik buat dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman yang kami dapat hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah kami juga mau percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu ada buat kami, Engkau yang selalu menjawab setiap apa yang kami doakan dan kami harapkan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih, haleluya, amin.
dalam tangan kasih Bapa. Hanya di dalam tempat kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada surga. Haleluya. Amin. Baik, 1 dan 3. Shalom.